Halo, selamat datang kembali di channel Narastri. Kali ini, teman-teman, saya akan membahas tentang psikologi perkembangan. Nah, di sini, di psikologi perkembangan kali ini, cocok dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa psikologi, dan juga oleh mahasiswa dari Fakultas Keguruan. Jadi kalau dulu saya pernah mengajar di Fakultas Keguruan di universitas sebelah, universitas lainnya maksudnya sebelum saya bekerja kali ini, itu ada mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, teman-teman dari mahasiswa keguruan juga bisa belajar psikologi perkembangan yang akan saya bahas ini. Tema yang saya bahas ini adalah awal mula kehidupan. Jadi, awal mula kehidupan tuh nanti bahasannya tentang hereditas. Hereditas maksudnya gini, pertanyaan besarnya adalah manusia itu sebenarnya terbentuk oleh faktor genetik atau oleh faktor lingkungan sih? Nah, itu pertanyaan besarnya yang akan kita bedah di tema kali ini. Di tema ini juga ada tema teori yang udah jadul, teori nature versus nurture. Kenapa saya bilang jadul? Iya, karena ini memang teori lama banget dan sebenarnya dari penelitian-penelitian terbaru, teori ini udah terbantahkan, nature versus nurture itu. Tapi kita bahas karena memang itu menjadi landasan berpikir kita. Begitu. Jadi udah paham ya, tema kali ini kita akan membahas tentang orang itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau faktor bawaan. Nah, begitu. Pertama-tama kita bahas dulu hereditas. Hereditas itu adalah salah satu ilmu genetika, ilmu gen. Gen itu nanti ada kaitannya tentang DNA gitu. Nah, ilmu ini mempelajari faktor-faktor bawaan, faktor-faktor warisan yang diturunkan dari orang tua kita, orang tua biologis ya, yang nantinya akan berdampak pada perkembangan seseorang. Begitu. Jadi hereditas tuh akan mempelajari warisan apa aja sih yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Begitu kurang lebih. Yang kita pelajari subbahasanya ada 3. 1 genetika, 2 nature versus nurture, yang ketiga karakteristik manusia. Jadi apa itu genetika? Kita akan belajar definisinya, pengaruhnya, terus nature versus nurture yaitu teori yang udah jadul itu, udah lama, definisinya, tokohnya, lalu karakteristik manusia yang dipengaruhi oleh gen dan lingkungan tuh apa aja, gitu. Oke, kita masuk ke subbahasan pertama yaitu gen atau genetika. Di bahasan genetika ada sering disebut namanya gen kolaboratif. Kalau kolaboratif, teman-teman pasti udah tahu ya, kolaps yang sekarang jadi istilah YouTuber sekarang, yuk kolaps yuk. Nah, gen itu juga bisa kolaps loh, nggak cuma YouTuber yang bisa kolaps. Gen itu juga bisa kolaps. Kolapsnya gimana? Ya, kita ini kan berasal dari kolaborasi gen orang tua kita ya, bapak dan ibu. Nah, itu adalah salah satu landasan berpikir gen kolaboratif. Fakta-faktanya kita belajar satu persatu. 1. Kita semua, manusia, itu sebenarnya kehidupan kita tuh dimulai dari sebuah sel tunggal yang kecil banget, yang beratnya cuma 1/20 juta ons. Bayangin nggak? 1/20 juta ons. 1 ons tuh, teman-teman udah pernah beli bawang merah belum? Nah, bawang merah tuh biasanya bisa per ons belinya segitu. 1 ons tuh segitu tuh. Ya, kurang lebih berapa bawang ya bawang merah seons tuh? Saya gagal lupa. 5 kali ya. Lupa deh. Anggaplah seons tuh 5 bawang merah. Masa sih? Ya, sekitar itu kali ya. Lupa saya, beneran lupa. Udah, nggak usah ngomongin bawang, kita ngomongin sel tunggal. Nah, ini beratnya tuh cuma 1/20 juta ons. Jadi kebayang nggak? Kecilnya minta ampun. Kecil banget, 1/20 juta ons. Kecil banget, dan kalau dilihat pakai kasat mata, kira-kira kelihatan nggak? Enggak ya. Nah, kehidupan kita tuh dimulai dari sel tunggal seperti itu, teman-teman. Sangat kecil, sangat ringan. Tapi dia memuat awal mula kehidupan. Keren banget ya, subhanallah banget. Yang kedua, fakta kedua, sel kecil tadi tuh, atau zat yang kecil itu tuh menyimpan kode genetik kita. Keren ya, benda yang kecil dan ringan banget itu menyimpan kode genetik yang nantinya bisa
menjadi bertriliun-triliun sel yang juga mengandung replika genetik yang asli itu. 3. Nah, saat pembuahan nih, sel telur, sel sperma, satu sel telur dan sperma itu bergabung membentuk yang nanti namanya zigot. Melalui cara ini, setiap orang tua itu berkontribusi pada genetik keturunannya. Nah, ini kolapsnya di sini ya. Gen dari ibu dan gen dari bapak itu nanti bertemu. Dan itu yang akan membentuk diri kita, diri anak masing-masing. Fakta keempat, saat kehamilan, sel tunggal zigot tadi itu memiliki semua informasi biologis yang dibutuhkan untuk mengarahkan perkembangan ke dalam individu yang unik. Jadi informasi itu maksudnya tadi gen dari ibu, gen dari bapak itu tersimpan di dalam zigot dan itu yang nanti akan mempengaruhi seseorang menjadi unik. Begitu. Nah, kan tadi kita bahas unik. Unik itu maksudnya adalah semua manusia itu berbeda, ya kan? Kita percaya itu, kita bahas variasi individu bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia yang sama persis plek keteplek, nggak ada. Kita bahas tuh variasi individu. Nah, sebenarnya sumber variasi individu tuh apa sih? Atau sumber perbedaan individu tuh apa? Nah, ada dua nih. Pertama, satu. Yang pertama, pertama tuh satu ya. Satu adalah kombinasi gen-gen dari kedua orang tua, dari bapak ibu, pada keturunan mereka itu akan meningkatkan variabilitas atau perbedaan individu di dalam satu populasi. Kenapa? Maksudnya apa sih? Maksudnya gini. Bapak memberikan sebuah gen, ibu juga menurunkan gen. Nah, gen itu kan nanti bercampur tuh. Gen dari bapak ibu tuh bercampur. Ada yang menang, ada yang mati. Ada yang dominan, ada yang resesif. Dari proses yang kompleks itu, akhirnya terbentuklah seorang diri anak. Variabilitas. Nah, variabilitas maksudnya gini, dari bapak ibu yang sama, itu nanti kan bisa punya beberapa anak ya. Misalnya nih kayak teman-teman berapa bersaudara? Ada yang 2, ada yang 3 gitu. Nah, misalnya saya deh. Saya itu 3 bersaudara. Bapak ibu saya itu melahirkan, ibu saya melahirkan 3 anak. Nah, gen ibu saya dan gen bapak saya, ibu dan bapak saya kan sama ya, maksudnya kakak, adik, dan kakak saya dan adik saya mempunyai bapak dan ibu yang sama. Tetapi kakak saya dan adik saya tuh berbeda variabilitasnya. Bukan variabilitasnya, maksudnya kita berbeda. Sifat kita ada yang beda, ada yang sama. Tapi beda gitu. Nah, kombinasi tadi dari bapak dan ibu itu, kenapa bisa berbeda? Karena waktu membentuk kakak saya misalnya, gen-gen ibu dan gen bapak saya itu bercampur dan membentuk sesuatu zigot yang berbeda dengan diri saya itu jadi kakak saya, terus nanti jadi saya, jadi adik saya. Intinya gitu deh. Intinya adalah kombinasi gen-gen itu dia bercampur, terus ada yang dominan, ada yang resesif dan membentuk hal yang kompleks yang akan membentuk individu unik. Ya, gitu ya. Jadi kerennya tuh kayak gitu. Walaupun berasal dari ibu bapak yang sama, campuran gen bapak ibu itu pasti nanti ada yang berbeda. Bukan ada, pasti berbeda. Makanya setiap orang tuh berbeda. Kedua, sumber variasi individu tuh bisa juga berasal dari ketidaksengajaan atau kekeliruan atau kerusakan DNA akibat pengaruh lingkungan, seperti radiasi. Misalnya, jadi DNA-nya itu istilah kerennya bermutasi gitu. Gennya itu bermutasi akibat pengaruh lingkungan, itu akibat radiasi atau akibat rokok, akibat gizi ibunya waktu hamil, itu nanti bisa menyebabkan peristiwa yang disebut abnormalitas gen. Abnormalitas gen nanti kita bahas di slide-slide berikutnya. Atau gen kerentanan. Gen kerentanan itu maksudnya dia nggak sampai masa abnormal. Abnormal itu nggak sampai berbeda atau nggak sampai sakit gitu. Tapi dia rentan. Jadi ada kan orang yang dikit-dikit sakit, ada yang dikit-dikit sakit. Nah, itu gennya rentan. Begitu. Itu adalah akibat dari kerusakan DNA.
Makanya nanti kalau di teman-teman nih, teman-teman psikologi, masuk MAPRO, lanjut ke MAPRO, kita akan membahas bahwa orang yang memiliki gangguan, misalnya gangguan mental atau gangguan perkembangan, misalnya Down syndrome atau ADHD atau yang lainnya, itu biasanya kita selalu nanya ke orang tuanya, ibu dulu waktu hamil kayak gimana riwayat kehamilannya. Nah, kita biasanya selalu nanya itu, karena kita udah belajar nih teorinya bahwa bisa jadi kelainan seseorang di waktu dewasa nanti itu sebenarnya akibat dari waktu hamil ibunya terpapar lingkungan yang tidak baik. Makanya ada kerusakan DNA. Begitu. Nah, tadi saya bahas nih, dominan, resesif. Teman-teman pasti ingat ya, ini adalah masuk ke prinsip-prinsip genetika. Teman-teman yang dulu SMA-nya IPA pasti masih paham. Masih ingat nggak pelajaran biologi zaman SMA? Kalau orang tua kita itu mewarisi gen, ada yang dominan, ada yang resesif. Nah, dominan resesif ini, makanya mereka salah berantem gitu. Itu yang akan menyebabkan nanti anaknya mewarisi gen yang mana. Misalnya gini deh, gampangannya. Warna mata, warna iris mata. Atau warna rambut aja lah, warna rambut. Misalnya ya, teman-teman, ada seorang wanita Indonesia tulen. Dia warna rambutnya hitam. Menikah dengan orang Amerika yang warna rambutnya laki-laki, warna rambutnya coklat. Nah, kita bisa main tebak-tebakan. Besok kira-kira anaknya rambutnya warna hitam atau warna coklat ya? Nah, itu tergantung dari dominan yang mana nih. Ibunya apakah warna rambutnya hitam dominan atau bapaknya coklat dominan. Nanti bisa, nah itu nanti dominan resesif yang nanti akan dominan. Jadi kalau kita anaknya tiba-tiba, oh rambutnya coklat nih ternyata, berarti yang dominan adalah bapaknya mewarisi gen rambut coklat dominan. Nah, seperti itu. Tapi kita nggak bakal bahas detail, itu bahasan biologi. Nanti teman-teman bisa googling sendiri tuh. Yang bukan IPA, yang jurusan IPS bisa belajar dulu apa sih dominan resesif. Oke, kita lanjut yang kedua. Pewarisan poligenis. Agak berat ya bahasan kali ini. Jadi, pewarisan poligenis itu adalah gen, ternyata gen itu saat memberikan warna ke keturunannya, tidak hanya perpaduan antar gen. Maksudnya gini, tadi contohnya yang rambut, tadi kan kita cuma bahas antar gen ya, gen bapak sama gen ibu. Gen rambut ibu hitam, gen rambut bapak coklat. Berarti anaknya kira-kira rambutnya warna apa ya? Nah, itu kan hanya karena pengaruh gen, ya kan? Nah, nanti kita ada bahasan nih pewarisan poligenis. Pada dasarnya sebenarnya teman-teman, pembentukan karakter seseorang itu tidak hanya pengaruh gen, tapi juga pengaruh lingkungan. Lingkungan itu juga mempengaruhi pewarisan karakteristik. Jadi sebenarnya pewarisan sifat itu tuh tidak sesederhana kayak tadi, kayak misalnya kalau bapaknya tinggi, pasti anaknya juga tinggi. Itu nggak sesederhana itu, teman-teman. Tapi dipengaruhi oleh banyak gen. Iya, nggak cuma dipengaruhi oleh gen tinggi, tapi dipengaruhi oleh gen-gen lainnya. Nah, ibaratnya kayak gitu deh. Ibaratnya ya. Bisa dipengaruhi oleh gen resesif ibunya, gen resesif bapaknya, dan juga pengaruh lingkungan, misalnya gizi. Begitu. Jadi misalnya, anaknya harusnya tinggi, tapi ternyata ibunya waktu hamil kurang minum kalsium yang banyak gitu misalnya. Jadi intinya pewarisan poligenis itu membahas bahwa ternyata tidak hanya gen yang mempengaruhi karakteristik keturunan, tapi juga lingkungan. Nah, epigenesis itu mirip-mirip sama poligenis. Epigenesis itu juga membahas pengaruh lingkungan dan ekspresi gen. Jadi, penelitian-penelitian terakhir itu telah sepakat bahwa gen yang diwariskan pada anak yang berdampak pada perilaku dapat dimodifikasi oleh lingkungan. Paham nggak? Jadi bahwa gen itu kan katanya mempengaruhi perilaku tuh. Tapi ternyata itu juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan untuk hal perilaku. Misalnya, epigenetis itu dapat terjadi sepanjang kehidupan. Misalnya, tadi faktor gizi, rokok, kebiasaan tidur, stres akibat fisik, itu tuh bisa mempengaruhi pembentukan gen.
sepanjang kehidupan, tidak hanya pada masa kehamilan. Hanya saja, tetapi nih, fase krisis epigenesis itu adalah pada 2 fase, yaitu pubertas dan kehamilan. Ini bisa saya bahas panjang nih, tapi kayaknya bahasannya kapan-kapan aja. Secara ringkasnya nih teman-teman, nasihat buat para wanita. Teman-teman, saat kalian, para wanita nih, ingin punya anak yang sehat, besok anak sehat, pinter, teman-teman tuh harus menjaga gizi dari masa pubertas. Itu yang lagi digaungkan oleh pemerintah tentang stunting. Stunting itu yang anak agak-agak pendek gitu, anak kurang gizi lah istilahnya. Itu sebenarnya sangat dipengaruhi dari masa pubertas, teman-teman. Jadi jangan teman-teman besok, misalnya sekarang kita nih sebagai wanita, makan yang nggak bergizi aja lah, tiap hari makan yang enak, yang penting nggak bergizi, atau misalnya terpapar alkohol, rokok, besok ayo waktu hamil aku tobat. Nggak kayak gitu, teman-teman. Untuk wanita, kita harus jaga gizi tadi itu dari masa pubertas. Begitu, itu bahasan panjangnya nanti kapan-kapan ya. Nah, untuk gen itu juga ada pembahasan abnormalitas gen atau kromosom. Jadi, waktu proses pembentukan gen itu, gen anak, itu ada sesuatu peristiwa yang kadang-kadang menyebabkan pembentukannya menjadi abnormal. Bisa terjadi karena 2 hal. Yang pertama, proses pemisahan kromosomnya tidak sempurna. Jadi kan waktu membentuk anak itu kan kromosom ibu dan kromosom bapak bergabung, lalu nanti berpisah. Nah, pemisahannya tidak sempurna, itu nanti akan menyebabkan abnormalitas kromosom. Abnormalitas kromosom itu contohnya adalah pada kasus, salah satunya ya, kasus Down syndrome. Teman-teman tahu kan Down syndrome atau yang istilahnya kembar sedunia? Ya, atau bahasa lainnya yang mongoloid gitu. Nah, itu adalah karena abnormalitas kromosom. Yang kedua, bisa terjadi karena gen-gen resesif yang berbahaya yang dibawa oleh orang tuanya. Atau istilah di buku-buku tuh gen-gen berbahaya. Jadi abnormalitas gen tuh, jadi gini, orang tua atau semua orang itu bisa membawa gen yang berbahaya dan bisa diturunkan ke anaknya. Tapi gen berbahaya itu tidak selamanya akan menjadi penyakit. Dia akan terpengaruh oleh gen berbahaya lain dari pasangannya dan lingkungan. Misalnya gini, biasanya terjadi pada pernikahan antar kultur yang berbeda. Misalnya Indonesia deh, orang Indonesia nikah sama orang Amerika. Nah, dia bawa gen yang kalau disatukan sebenarnya membuat keturunannya terancam. Golongan darahnya bisa berbeda, terus golongan apanya berbeda. Nah, biasanya kayak gitu-gitu. Biasanya, tapi tidak selalu. Nah, abnormalitas gen itu adalah individu itu membawa, memang tadi kita yakini bahwa individu itu membawa variasi DNA yang bisa menjadi bakat anaknya terkena penyakit. Biasanya penyakit-penyakitnya tuh yang salah satunya yang paling sering terkenal tuh thalassemia atau hemofilia. Thalassemia tuh yang pada sel darah merah. Hemofilia tuh yang juga hal-hal darah begitu. Begitulah. Intinya begitu teman-teman, bahwa ada proses namanya abnormalitas gen atau abnormalitas kromosom. Jadi kalau kita nih sebagai orang psikologi atau sebagai guru bertemu orang-orang yang berbeda tadi, misalnya orang Down syndrome, orang thalassemia, hemofilia, kita jadi paham bahwa perbedaan mereka tuh disebabkan oleh genetik. Begitu. Atau nanti juga perbedaannya disebabkan oleh genetik, dan juga kita bisa lihat dan bertanya, sebenarnya riwayat kehamilannya dulu gimana? Bisa jadi kayak thalassemia, hemofilia, itu sebenarnya bisa dicegah asal melakukan diet-diet makanan tertentu. Nah, bisa jadi waktu riwayat kehamilan, orang tuanya tidak memahami itu dan tidak melakukan diet-diet tertentu, makanya anaknya menjadi sakit. Begitu. Dah, urusan genetik selesai. Kita paham bahwa manusia dipengaruhi oleh genetik. Genetik itu memegang peranan yang besar dalam pembentukan karakteristik manusia. Kita paham dulu itu ya. Kedua nih, saya bahas masuk ke subbahasan berikutnya, nature versus nurture. Ini adalah teori zaman dulu. Ingat ya, zaman dulu. Penelitian-penelitian sekarang telah membantah teori ini.
Tapi kita sekarang pelajari dikit saja biar kita paham zaman dulu tuh landasan berpikirnya dimulai dari apa sih. Nah, gitu. Jadi, zaman dulu orang tuh kan berdebat ya, faktor apa aja yang mempengaruhi perkembangan seorang individu. Pertama, nature. Nature itu bilang bahwa perkembangan manusia tuh sepenuhnya dipengaruhi oleh warisan. Begitu. Jadi, lingkungan tuh tidak berpengaruh. Asal orang tuanya punya gen yang baik, pasti anaknya jadi baik. Orang tuanya punya gen yang pinter, pasti anaknya jadi pinter. Tidak peduli pengaruh lingkungan. Itu adalah nature. Tokohnya Thorndike. Yang kedua, nurture. Itu berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, mau anaknya berasal dari orang tua yang misalnya tidak pintar gitu misalnya, asal dia berada di lingkungan yang pintar, menstimulasinya supaya pintar, pasti jadi pintar. Ibaratnya gitu. Tokohnya adalah John Locke. Sering kita sebut teori tabula rasa, yaitu manusia lahir seperti kertas kosong, tergantung lingkungan yang mewarnainya. Nah, itu adalah teori nurture. Tapi teori ini dua-duanya sudah terbantahkan, teman-teman. Sudah terbantahkan. Oke. Jadi yang benar sekarang dari penelitian-penelitian terbaru adalah dua-duanya memegang pengaruh. Nature dan nurture itu harus bersatu, berkolaps, tadi berkolaborasi, dan memberi pengaruh pada pembentukan karakteristik seorang. Begitu. Yang disebut dengan masa kini adalah genetika perilaku. Nah, ini udah kita masuk ke bahasan penelitian-penelitian terbaru ya, bahwa masa kini beranggapan dan mempercayai, bukan beranggapan, udah dari hasil penelitian-penelitian menemukan bahwa gen dan lingkungan itu memiliki kerjasama dalam membentuk karakteristik orang. Penelitiannya sering disebut genetika perilaku, yaitu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan pengaruh herediter dan lingkungan terhadap perbedaan sifat dan perkembangan yang terjadi secara individual. Jadi, ilmu-ilmu sekarang tuh lebih fokus ke berapa persen sih pengaruh herediter dan berapa persen sih pengaruh lingkungan. Pertama itu. Yang kedua, apa aja tepatnya yang dari genetik, apa aja yang tepatnya dari lingkungan. Nah, begitu. Penelitiannya sering dilakukan pada dua cara. Untuk mengetahui pengaruh herediter dan lingkungan dilakukan dengan dua cara, yaitu studi anak kembar dan studi anak adopsi. Studi anak kembar, kita sering dengar ya. Jadi meneliti anak kembar monozigot dan dizigot. Masih ingat monozigot itu yang berasal dari sel telur, satu. Jadi istilahnya kembar identik. Pernah nggak ngeliat orang yang benar-benar kembarnya mirip banget, semuanya mirip. Nah, itu kembar monozigot. Kalau kembar dizigot tuh kembar dari sel telur yang berbeda. Saya punya tuh saudara sepupu saya, bukan sepupu deh, dia pakde saya. Dia kembarnya kembar dizigot, yaitu dari sel telur berbeda. Kalau teman-teman ketemu, kalian bahkan nggak percaya kalau mereka kembar. Bahkan nggak percaya kalau mereka kakak adik. Karena dari segi wajah itu nggak mirip sama sekali. Beneran, sama sekali nggak kelihatan mirip. Bahkan mungkin kalian bakal bilangnya, oh mereka tetanggaan ya, karena deket aja. Mereka sering main bareng aja, kayak anak tetangga gitu. Karena saking tidak miripnya. Nah, itu saudara saya kayak gitu. Nah, dari penelitian menemukan bahwa kembar identik atau kembar monozigot itu lebih banyak memiliki persamaan perilakunya dibanding orang yang kembarnya dizigot atau kembar fraternal. Jadi, arti dari studi ini menyimpulkan bahwa ternyata karena dizigot itu kan gennya lebih kuat ya, pengaruh gennya lebih kuat, jadi menyimpulkan bahwa ternyata herediter atau genetik itu memberikan pengaruh yang lebih kuat dalam membentuk perilaku seseorang dibanding lingkungan. Studi yang kedua dilakukan pada studi adopsi. Jadi meneliti perilaku anak adopsi itu lebih mirip orang tua biologisnya atau orang tua angkatnya. Nah, biasanya studi adopsi juga dilakukan pada anak kembar nih. Anak kembar monozigot, pernah nih diteliti anak kembar monozigot yang identik itu dipisahkan, diasuh oleh orang tua yang berbeda, orang tua biologis sama orang tua angkat. Nah, dari hasil beberapa tahun, ternyata perilaku orang kembar itu tetap mirip meskipun memiliki lingkungan yang berbeda. Kita tahu nih, di Indonesia barusan ada yang viral ya, yang kembar aslinya mereka kembar 3, orang Makassar sama Depok, ketemu karena TikTok.
Depok ketemu TikTok. Bagus ya nadanya. Nah, itu teman-teman udah tahu belum berita viral itu? Kalau belum tahu, cari beritanya. Kembar terpisahkan bertemu karena TikTok. Nah, mereka tuh kembar identik. Perilakunya sama, padahal mereka dari bayi dipisahkan. Dari bayi loh teman-teman, dari bayi dipisahkan, tapi ternyata mereka memiliki perilaku yang sama. Begitu. Nah, dari penelitian ini, 2 studi ini menyimpulkan bahwa ternyata herediter memang memegang pengaruh lebih besar dalam pembentukan karakter orang dibanding lingkungan. Jadi udah sepakat nih, ilmuwan perkembangan, orang-orang ahli perkembangan tuh udah sepakat bahwa gen dan lingkungan memberi pengaruh pada perkembangan dengan cara yang kompleks. Kompleks ya. Nah, subbahasan ketiga kita adalah apa aja sih karakteristik yang dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan? Apa aja? Yang pertama, sifat fisik. Dari studi anak kembar diketahui bahwa sifat-sifat fisik dan juga sifat-sifat medis itu dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan. Fisik, kalau tadi fisik tuh ya tinggi badan, berat badan gitu ya. Nah, sifat medis nih yang kita bahas. Sifat medis itu tuh ada pengaruh genetik dan lingkungan. Misalnya, orang tua yang punya riwayat penyakit jantung itu bisa membuat anaknya juga ada bawaan untuk sakit jantung. Orang tua yang diabetes, anaknya itu juga memiliki peluang sakit diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, dan epilepsi. Kayak gitu tuh pengaruh orang tua. Tapi ternyata lingkungan tuh juga memegang pengaruh. Misalnya nih, orang tuanya diabetes. Anaknya diduga bisa jadi akan diabetes ya. Tapi dia melakukan diet ketat di dalam hidupnya, olahraganya bagus, terus abis itu dia nggak suka minum manis-manis, dia memilih makanan yang baik, akhirnya penyakit diabetesnya tidak muncul. Nah, itu pengaruh lingkungan. Begitu. Tapi kebalikannya, orang tuanya diabetes, terus dia juga makannya akhirnya sembarangan, sukanya minum manis, makan gula-gula, itu dia akan lebih rentan kena sakit diabetes juga. Yang kedua, intelijensi. Nah, bagi teman-teman yang sekarang baru semester awal, semester akhir, nanti kan menjelang semester 3 Pak ya, itu teman-teman akan belajar tes intelijensi. Nah, sebagai landasannya teman-teman, di sini kita sepakat nih, di ilmu perkembangan sepakat bahwa intelijensi itu sangat dipengaruhi oleh gen dan sedikit dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi paling besar faktor pembentuk intelijensi itu adalah genetik atau keturunan. Kita sepakati itu. Nah, pengaruh lingkungan tuh terletak pada mana? Terletak pada gizi, jelas ya. Waktu ibunya hamil, menyusui, dan sepanjang anaknya kecil tuh sering dikasih makanan yang bergizi apa enggak. Nah, itu akan membentuk pengaruh pada perkembangan otaknya. Dan juga stimulasi, itu penting banget. Penting banget. Kalau orang tuanya mengabaikan perkembangan otak anak, itu bisa jadi lebih sedikit dibanding orang tua yang penuh stimulasi. Begitu. Tapi tetap paling besar, intelijensi itu adalah pengaruh genetika. Jadi gini nih, nasihatnya buat teman-teman yang masih jomblo-jomblo atau yang masih belum menikah, intinya teman-teman, kita tahu bahwa intelijensi itu adalah faktor keturunan. So, besok kalau nyari calon istri, nyari calon suami, carilah yang pinter. Karena dia bisa jadi menurunkan gen pinternya ke anaknya. Jadi makanya kita cari pasangan yang pinter. Ketiga, pengaruh karakteristik berikutnya adalah yaitu kepribadian dan psikopatologi. Jadi, dari penelitian, udah terbukti bahwa sekitar 50% itu kepribadian tuh juga terpengaruh oleh genetik dan lingkungan. Lingkungan tuh pola asuh ya. Misalnya yang kita bahas pertemuan kemarin tuh temperamen. Nah, temperamen itu diturunkan sekitar 50%, tapi juga terpengaruh oleh pola asuh orang tuanya, temperamen apa enggak. Jadi probabilitasnya masih 50%. Terdapat bukti juga untuk pengaruh hereditas yang kuat, misal pada gangguan mental nih. Jadi ini bahas psikopatologi. Ternyata psikopatologi, skizofren, alkoholisme, depresi,
itu juga dipengaruhi oleh genetik. Diturunkan. Jadi orang tua yang depresi bisa jadi menurunkan genetik depresinya juga kepada anaknya. Nah, pengaruh lingkungan di mana? Pengaruh lingkungan pada pencetusnya. Jadi misalnya nih, orang tuanya depresi, orang tuanya udah punya riwayat depresi. Anaknya bisa jadi rentan terhadap depresi. Jadi kalau tercetus atau tertrigger masalah yang dia nggak kuat, dia akan lebih mudah jatuh depresi. Tapi itu, ya begitulah. Jadi tidak semata-mata bawaan, tapi juga pengaruh lingkungannya. Tapi kalau lingkungannya mengajarkan tiap ada masalah, tenang, tawakal gitu. Nah, itu bisa jadi kerentanan dia terhadap depresi juga menurun. Begitu teman-teman. Sudah selesai bahasan kita kali ini, awal mula kehidupan. Jadi, ini adalah bekal buat teman-teman untuk masuk kita bahas ke fase-fase berikutnya, fase periode perkembangan berikutnya. Intinya adalah bahwa kita ini adalah bentukan dari genetik dan lingkungan. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu ikut pelatihan di UGM. Ada dokter, tapi bukan dari UGM, pembicaranya dari luar UGM, dari universitas mana saya lupa. Bapaknya bilang gini, ini penelitian terbaru bahwa genetik itu menurunkan sekitar 60-70% kepada keturunannya. Dan lingkungan hanya memerankan 30-40% terhadap pembentukan karakteristik seseorang. Nah, dia bahkan ngomong gitu. Tapi saya dari kemarin nyari literaturnya, saya belum nemu yang benar-benar menyebutkan 60-70. Nah, itu belum nemu. Tapi saya bercerita bahwa dia bilang kenyataan dari penelitian sekarang adalah seperti itu. Jadi kita tuh 60-70% adalah faktor genetik. Begitu teman-teman. Materi berikutnya kita akan masuk ke masa prenatal, oke? Oh ya, for your information, ini bukan gambar perut saya ya, ini gambar ilustrasi. Nggak tahu gambar perut siapa. Begitu teman-teman, sampai ketemu di materi-materi berikutnya.